Halo, selamat jumpa bersama kami. Pada kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Sebagaimana diketahui, surah Al-Fatihah itu dikenal sebagai Mother of the Quran. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan istilah ini adalah ibu yang melahirkan Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu menjadi rujukan bagi surah-surah yang lain. Nah, kajian atas surah Al-Fatihah ini itu lebih didasarkan pada akal sehat. Jadi kita menggunakan akal sehat dengan ilmu bahasa sebagai alat bantunya. Namun sebelum kita membahas tentang kajian surah Al-Fatihah ini, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Sebelum kita melihat secara khusus surah Al-Fatihah, pertama-tama kita harus menyatukan dulu pemahaman kita atau konsep kita itu tentang Al-Quran. Ya. Nah, umumnya Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu atau perkataan Allah. Ya. Ini umat Islam yakin betul. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, wahyu yang datang dari Allah. Oleh karena itu, apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan umat Islam percaya Al-Quran itu wahyu Allah yang disampaikan hanya kepada Muhammad. Nah, Al-Quran juga dipercaya sebagai pelajaran atau keterangan yang jelas. Ya. Ini didasarkan pada perkataan Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pelajaran atau keterangan yang jelas. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat 6.236 ayat yang tersebar dalam 114 surah. Ya. 114 surah ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu surah yang turun, wahyu Allah yang turun di Mekah, dan surah Madaniyah adalah wahyu Allah yang turun di Madinah. Setelah kita menyatukan konsep atau pemahaman kita tentang Al-Quran, maka kita akan melihat secara khusus surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya. Bunyinya sebagaimana yang tertera dalam layar di depan mata Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya lebih fokus kepada ayat 1, 2, 5, 6, dan 7. Ayat 3 dan 4 itu lebih mengutarakan esensi atau sifat Allah, ya, yang telah disebut pada dua ayat sebelumnya, ayat 1 dan 2, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik segala pembalasan. Khusus ayat 3 itu sudah disebut dalam ayat pertama. Oleh karena itulah, pada kajian ini ayat 3 dan ayat 4 tidak kita bahas, tetapi kita akan membahas ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Pertama kita akan melihat ayat 1 dan ayat 2. Pada dua ayat ini, Allah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi, kata-kata ini merupakan kata-kata Allah. Allah yang mengucapkan ini. Dan itu ditujukan kepada Muhammad. Muhammad sebagai pendengar. Jadi Muhammad setelah mendengarkan apa yang dikatakan Allah itu, dia minta orang menuliskannya persis seperti yang telah sampai di hadapan kita. Nah, yang menarik di sini adalah dalam dua ayat ini Allah menyebut nama Allah lagi. Nah,
Jadi bayangkan kalau seandainya saya ini Allah. Kalau saya berkata dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala pujian bagi Allah, nah, maka pertanyaannya, Allah yang disebut itu adalah Allah yang bukan Allah yang berbicara. Ya, itu. Jadi Allah di sini yang ada tulis itu bukan Allah yang sedang berbicara. Karena kalau Allah yang sedang berbicara, maka Allah akan menggunakan aku atau kami. Ya. Sebagaimana dapat kita lihat juga di surah-surah yang lain, bahwa Allah menggunakan aku atau kami. Ya. Tetapi di sini Allah menggunakan Allah. Ya. Oleh karena itu, Allah yang disebut sini bukanlah Allah yang sedang berbicara. Kesimpulannya, ya, bahwa di sini ada Allah yang lain. Ya, ada Allah yang lain. Allah yang berbicara dan Allah yang disebut oleh Allah yang berbicara. Bahwa Allah yang disebut itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah. Allah yang disebut itu berbeda dengan Allah yang berbicara. Sekarang kita melihat kajian khusus ayat 5. Pada waktu itu Allah berfirman, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, menarik ayat ini. Jadi, misalnya saya sebagai Allah, Anda sebagai Muhammad. Nah, saya berkata, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Keanehan di sini muncul terletak pada kata engkau dan kami. Ketika Allah berbicara, kata engkau itu tidak jelas apakah menggunakan huruf kapital atau huruf biasa. Ya. Dalam ilmu bahasa, kalau saya berkata hanya kepada engkaulah, maka engkau itu merujuk kepada lawan bicara saya. Dalam hal ini, kata engkau itu adalah Muhammad. Sedangkan kami itu merujuk kepada Allah yang berbicara. Nah, ya kan? Jadi kalau seandainya diyakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah, Allah yang berbicara, dan wahyu itu disampaikan hanya kepada Muhammad, maka ketika Allah berkata hanya kepada engkau, engkau itu merujuk kepada Muhammad. Sedangkan kami itu merujuk kepada Allah. Namun, ketika orang mulai menulisnya, mereka merasa, mana mungkin Muhammad ini disembah dan hanya kepada dia dimohonkan pertolongan. Nah, dari situlah akhirnya muncul redaksi engkau ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Sehingga akhirnya ditafsirkan bahwa engkau itu adalah Allah. Nah, dengan demikian, engkau itu Allah, kami itu juga adalah Allah, karena kami tidak mungkin orang lain. Kami itu adalah orang yang sedang berbicara, yaitu Allah. Karena itu, di sini tampak Allah ada dua. Allah yang disebut dan Allah yang sedang berbicara. Allah yang disebut itu yang disembah oleh Allah yang berbicara, dan Allah yang disebut itu adalah Allah yang dimohonkan pertolongannya oleh Allah yang sedang berbicara. Sekarang kita akan melihat kajian ayat 6 dan ayat 7. Ya. Di sana ditulis, tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini kejanggalan atau keanehan ayat ini itu tampak dari kata ganti yang muncul. Ada 4 kata ganti
yang dipakai oleh Allah di sini. Kami, engkau, nya, dan mereka. Terkait tentang kata ganti kami dan engkau, itu sama seperti yang telah kita lihat pada ayat yang kelima. Ya, kajiannya sama. Nah, dari kata kami dan engkau itu mau menunjukkan bahwa Allah ada dua. Ya. Oleh karena itulah kami tidak mau berpanjang lebar untuk membahas tentang kata kami dan engkau. Kita fokus saja kepada kata ganti yang lain, yaitu nya dan mereka. Nya dan mereka ini merupakan kata ganti orang kepunyaan. Nya itu dalam bentuk tunggal, mereka itu dalam bentuk jamak. Dalam ilmu bahasa, kata ganti itu baru muncul apabila sebelumnya sudah ada kata orang yang kemudian diganti. Nah, tergantung bentuknya, apakah tunggal atau jamak. Nah, menjadi persoalan ketika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 7, kita sama sekali tidak menemukan katanya itu merujuk kepada siapa. Mereka itu merujuk kepada siapa. Tidak jelas. Ya. Dia mau menggantikan siapa. Nah, dari sini tampak jelas bahwa dalam ayat ini ada ketidakjelasan. Dari kajian-kajian tadi kita sampai pada kesimpulan. Setidak-tidaknya ada 4 butir kesimpulan yang dapat kita renungkan bersama-sama, khususnya bagi saudara-saudari muslim. Pertama, jika Al-Fatihah itu merupakan wahyu Allah, maka ada Allah yang lain. Ini konsekuensi logis. Jadi kalau mau dikatakan Al-Fatihah itu wahyu Allah, maka ada Allah yang lain. Dengan kata lain, Allah ada dua. Dan tentu ini bertentangan dengan konsep tauhid Islam. Tetapi kita tidak mau masuk dalam perdebatan masalah ini. Nah, kesimpulan yang kedua, jika Allah hanya ada satu, maka surah Al-Fatihah bukan wahyu Allah. Ketiga, jika Al-Quran adalah kitab yang jelas, maka surah Al-Fatihah itu bukan Al-Quran, karena di dalamnya ada ketidakjelasan. Keempat, jika bukan wahyu Allah dan bukan Al-Quran, maka harus dikatakan surah Al-Fatihah adalah rekayasa manusia. Demikianlah kajian Islam atas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan mother of the Quran, ya, ibu yang melahirkan Al-Quran. Menjadi tantangan, menjadi pertanyaan, jika ibu, ya, jika mothernya saja bukan wahyu Allah, jika mothernya itu merupakan rekayasa manusia, maka patut dipertanyakan surah-surah yang lain atau Al-Quran itu harus dipertanyakan. Terima kasih telah mendengarkan kajian atas surah Al-Fatihah. Salam dan terima kasih.